Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman perdagangan global sekarang ini, orang yang mau produknya bisa diterima pasar itu adalah orang yang selalu bersedia untuk merubah mindset. Orang yang selalu terbuka untuk menerima ide-ide perubahan dalam rangka penyempurnaan. Karena di dalam era global ini, persaingan itu makin ketat. Persaingan makin ketat dan pemain juga makin banyak dengan berbagai macam produk mereka yang makin lama makin bagus. Oleh karena itu, dalam marketing ada suatu ketentuan yang mengatakan bahwa kalau kita mau maju, kalau kita mau laku, kalau kita mau eksis di pasar adalah change or die, berubah otomatis. Artinya ketika kita mau kita tetap eksis produk kita di pasar, tetap diminati oleh konsumen, mau nggak mau kita harus senantiasa melakukan market intelligence, melakukan intel market. Intel itu apa? Intel adalah suatu kegiatan memata-matai, dalam arti mengobservasi, mengevaluasi, mencatat, dan melakukan berbagai macam tindakan dalam rangka revisi atau penyempurnaan. Karena selera konsumen juga makin lama makin tinggi. Kita jangan berharap pada tahun-tahun yang lalu kita sukses terus kemudian kita stuck di situ terus kemudian kita bisa tetap eksis, belum tentu. Jadi kita harus senantiasa melakukan pengamatan terhadap apa maunya pasar sekarang, apa yang sedang tren, apa yang sedang in, apa yang sedang diminati, dan kita melakukan perubahan terhadap produk itu. Oke. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin dua teman kita ini, ya, Delia dan Muktafi, melakukan pengenalan diri dulu, baru kita melanjutkan. Oke, sambil buka boleh. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Delia Fadiana. Saya mahasiswi tingkat akhir semester 8 Universitas Islam Syekh Yusuf Tambunan. Terima kasih Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muktafi, mahasiswa akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tambunan. Oke, terima kasih Muktafi dan Delia. Sebelum kita melanjut pembahasan tentang how to develop the product in the modern market, maka sebagai mahasiswa akhir Fakultas Ekonomi, ini bukan nguji nih, santai aja nih. Ini bukan nguji nih, saya pengen lihat aja apa sih yang dimaksud dengan produk itu, bukan? Untuk produk sendiri yang saya ketahui itu adalah suatu suatu barang yang bisa dipasarkan atau bisa dijual belikan yang diciptakan oleh sebuah perusahaan seperti itu. Oke. Barang yang diciptakan dijual oleh suatu perusahaan. Oke, Delia. Sama sih kayak Raffi, produk itu adalah barang, jadi kita tuh yang memasarkannya, yang membuatnya juga gitu. Terus lupa. Iya, Udah ujian selesai, udah lupa. Sebenarnya yang namanya produk itu adalah ini. Produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar, dimarketkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian, jadi supaya konsumen menjadi aware terhadap kita punya eksistensi. Ini loh saya, here I am. Ya.
bahwa saya begini, kelebihan saya adalah begini. Ya. Supaya apa? Setelah diperhatikan oleh konsumen, oleh pasar, tentu bukan cuma diperhatiin, diperhatiin doang masuk, dibeli. Ya kan tujuan itu ya dibeli ya, tujuan terakhir. Ya, dibeli untuk nanti dipergunakan oleh si pembeli, sehingga nantinya dia diharapkan terpuaskan apa kebutuhannya, bahwa dia inginkan suatu produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dia, lalu dia memperhatikan produk, dan produk itu kemudian dia anggap sesuai dengan kebutuhan dia, finally dia beli dong. Jadi kegiatan dari suatu pemasaran adalah bagaimana supaya produk kita itu dikenali, kemudian sesuai dengan minat mereka, dan kemudian lagi dia akan menjadi suatu barang kebutuhan dan dibeli lagi. Nah, berarti bahwa suatu produk itu untuk bisa diperhatikan ya kan harus mempunyai suatu keunikan, harus punya daya tarik. Ya, misalnya saja orang yang berdiri berderet-deret foto bersama, dia lihat kalau supaya kamu lagi foto bersama sama teman-teman kamu orang sekelas sama dosen satu orang, supaya kamu kelihatan ini saya, gimana caranya? Mungkin pakai kacamata biar lebih beda. Pakai kacamata. Iya. Oh, kacamata yang lain juga pakai. Kacamata kamu kan kacamata kuda. Nggak jadi daya tarik. Gimana supaya kamu kelihatan ini loh dia lihat? Gimana caranya? Punya ciri khas sendiri mungkin. Apa misalnya? Dari kerudungnya mungkin warnanya lebih warna. Kalau cowok biasanya kalau foto bersama dia kalau langsung ke depan kan sendirinya, langsung ke gelosor di depan. Iya kan? Kalau dulu teman-teman pada ngomel. Langsung. Penting kelihatan. Nah, yang penting kelihatan. Terdepan lagi. Terdepan kelihatan, dan kalau yang di belakang itu bagaimana caranya? Apakah dia begini gitu ya? Atau dia naik bangku? Apa? Ya berarti memang harus ada sesuatu yang menjadi ciri, menjadi keunikan, ya, menjadi daya tarik, sehingga itu nanti dibandingkan dengan produk-produk yang lain memiliki yang dinamakan adalah value advantage, nilai saing, daya saing. Delia ini udah gadis kan, dalam arti udah lulus SMA, lulus kuliah, ya kan bentar lagi jadi jodoh dong. Iya kan, insya Allah ya. Nah, di antara cowok-cowok yang banyak termasuk Muktafi, apa yang jadi daya tarik supaya kamu pilih? Supaya saya kepilih. Supaya mereka dipilih oleh kamu. Kriteria apa? Yang pasti mungkin ganteng lah. Ganteng. Wah, itu kan nggak bisa kita ya. Penampilannya menarik. Menarik itu gimana maksudnya? Menarik gitu? Enggak, menarik itu kayak lebih rapi, terus wangi juga. Wangi. Tadi dibilang geng. Kok wangi gitu dia? Wangi. Artinya nggak bau ketek gitu ya? Iya, kan ada kan suka. Wih, bau badan. Tapi bau badan nggak? Enggak. Tapi wangi. Oh, wangi. Oke. Berarti satu. Kayak langsung satu gitu ya. Sopan juga. Sopan. Yang dimaksud sopan itu gimana? Sopan mungkin pakaiannya gitu, terus cara bicaranya juga. Kan ada tuh cowok yang kadang-kadang mulutnya suka lemes atau gitu. gimana. Lemesnya gimana sih? Lemes tuh yang bawel banget. Kan ada ada cowok ya. Apa termasuk dosen yang bawel? Gimana dong? Nggak kepilih dong? Termasuk dosen yang bawel ngomel mulu. Itu lah sih. Lain ya, ini bukan kepilih kan ya. Not for choice ya. Berarti di antara orang-orang yang memenuhi kriteria kamu kan, kamu akan ambil satu yang paling lengkap. Kamu aja juga kalau makan bakso juga begitu kan. Ya makan soto gitu. Pilih-pilih. Ya saya pokoknya kalau bukan soto bang kumis nggak mau ya. Padahal kamu bukan milih kumis ya kan. Enaknya. Artinya wah ini produk gue banget. Nah, gitu.
Termasuk juga berarti ketika kamu membuat suatu produk harus gue banget. Gue banget artinya memiliki uniqueness. Cuma saya yang bikin produk kayak gini, yang lain kagak, yang lain cloud aja kan. Artinya kamu harus bisa menarik perhatian konsumen supaya dia merasa bahwa you are the best. Ya, your product is the best to be choice. Kan gitu kan? Oke nih, kalau kalau Delia, kalau Muktafi, kriteria kamu milih cewek gitu, cantik apa yang Ya pasti ya cantik sih, cuma saya juga tidak memperjuangkan yang sempurna. Yang disebut cantik itu gimana sih, kan relatif. Yang disebut cantik belum tentu bagi saya cantik. Iya benar Pak. Untuk kriteria cantik sendiri bagi saya itu yang pertama dia cantiknya itu nggak cantik secara rupa saja. Oke. Jadi dari luar juga cantik dan dalam. Saya sering nanya tuh, ada kan anak-anak muda nulis di Facebook, jangan menilai orang dari luarnya saja. Saya jawab apa? Emang boleh saya lihat dalam kamu? Iya. Emang boleh lihat dalamnya? Iya maksudnya kalau ke dalam itu konteksnya ya mungkin kita lebih melihat ke tingkah laku dia seperti apa. Apalagi kan saya ini kan laki-laki gitu Pak. Iyalah. Menginginkan sosok pendamping hidup itu yang Laki-laki juga? bukan, tentu saja tidak. Jadi yang dia bisa gimana ya secara langsung ya mudah-mudahan dapatnya yang berbakti kepada suami gitu. Oke. Kriteria kamu jadi apa dong? Berarti kan nanti kalau udah kepilih, kalau Iya, belum, itu kan kita lagi di luar nih baru memilih. Masa kita berbakti gimana? Iya berarti yang tadi jadi dia tuh mempunyai budi pekerti yang baik, cara bicaranya juga bagus, halus mungkin. Nah terus yang paling dominan sih kalau saya sih Pak, kalau nyari pasangan itu yang kalau bisa itu lebih muda dari saya. Oh gitu. Ya pasti maunya yang lebih muda ya. Iya. Gitu. Ya ada juga. Nabi Muhammad istri pertama lebih jauh lebih tua. Ya kan? Nabi Muhammad 25, Siti Khadijah 40. Karena memang bukan langsung. Iya bukan karena langsung. Tapi memang karena dia membutuhkan seorang teman berjuang. Oke, jadi produk itu adalah segala sesuatu yang kita tawarkan ke masyarakat, ke pasar, dan akhirnya nanti bisa menarik perhatian. Berarti sama juga ketika kamu ingin dipilih oleh laki-laki seperti Muktafi, kamu harus berusaha tampil sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dia. Ya kan? Muktafi juga untuk bisa dipilih oleh dirinya berarti harus tampil sesuai dengan kriteria dari diri, supaya nanti sesuai dengan keinginan dan tidak ada penyesalan di belakang. Oke, kemudian kita sendiri tahu produk itu sendiri sebenarnya ya bertingkat-tingkat ya, nggak selevel. Orang juga kan nggak selevel, ada tingkatan-tingkatan. Yang kamu katakan tadi dari segi akhlaknya ada yang sangat sopan, ya kan. Tapi belum tentu juga orang sangat sopan orang lain senang. Ya terlalu halus lah, gimana nggak masuk saya yang maco, yang ngomongnya tegas, yang ngomongnya tegas. Terus juga bagi laki-laki kan begitu juga, cewek yang terlalu lemes malah manja, nggak demen saya senangnya cewek yang mandiri, kan itu mandi sendiri, nggak usah dimandi. Oke, enak kamu mandi. Jadi artinya memang di dalam produk itu sendiri juga ada tingkatannya. Dan kita tahu bahwa kalau secara ilmiah ya marketing itu ada core product, ada basic product, expected product, augmented product, dan potensial product. Ini yang harus kita kenalkan. Kita mau masuk ke mana nih pasar kita ini, produk kita ini mau yang kita buat ini kemana? Kan kita sudah setuju bahwa ketika kita sebagai pewirausaha atau wirausahawan awal ya, ketika kita baru mau memperkenalkan produk, berarti kan kita masih dalam tahap introduction ya. Dalam tahap introduction berarti kita itu hanya membuat produk yang bisa dijual ya kan. Berarti kita jangan jualan produk yang lagi nggak tren ya kan. Berarti kita hanya menjual produk yang sedang diminati, yang banyak peminatnya. Nah, yang dimaksud core product itu adalah suatu produk yang hanya memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasar saja dari konsumen. Misalnya kebutuhan dasar dari laptop, dari HP apa sih? Untuk komunikasi Untuk komunikasi dalam bentuk bagaimana komunikasi? lewat sosial media ya seperti itu. Itu udah bukan lagi core produk. Yang paling dasar adalah ya core produk inti adalah dia bisa untuk telepon, bisa untuk SMS. Itu aja kan? Iya, benar. Intinya kan di situ kan? Iya. Nah, baru kemudian setelah ada terpenuhi ya kebutuhan untuk telepon, untuk SMS, biasanya butuh apa lagi dia dari suatu HP? Sosial media, searching internet sih. Searching internet, artinya yang sudah memiliki kelebihan. Iya. Berikutnya, tapi apakah searching internet itu melalui HP sekarang ini sudah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi seluruh pengguna? Tapi dilihat dari kami ini juga, karena kamu mahasiswa itu jadi kebutuhan dasar ya. Nah, berarti kebutuhan dasar dari suatu HP atau basic ya, basic produk itu adalah suatu HP yang tidak hanya bisa untuk telepon ataupun WA, tapi juga bisa searching data, searching informasi. Udah mulai naik tuh. Terus kemudian lagi expected product. Tapi selain untuk bisa searching informasi dari HP, apalagi yang kamu harapkan? Yang kamu harapkan itu artinya expected product. Ya, untuk HP sendiri sih perkembangannya kan semakin lama semakin maju. Jadi untuk setelah bisa browsing internet atau segala macam yang dibutuhkan lagi itu HP bisa dibuat untuk dokumentasi ya. Misalnya? Seperti kamera gitu. Oke. Untuk kamera, video. Nah, itu berarti HP-nya sudah mulai naik lagi. Itu sudah expected product. Ya, sudah expected product. Terus kemudian setelah terpenuhi tadi untuk bikin video, untuk merekam, ya, apalagi kira-kira yang dibutuhkan dari suatu HP? Kan kalau yang terpenuhi, komunikasi terpenuhi, WA terpenuhi, SMS terpenuhi, terus kemudian searching terpenuhi, terus kemudian dokumentasi terpenuhi. Bentuknya jelek nggak apa-apa? Enggak. Bentuknya ringis nggak apa-apa? Warnanya jelek nggak apa-apa? Nah, nggak apa-apa? Enggak. Kan kamu juga membutuhkan yang HP yang kelihatannya keren dong, warnanya ya kan? Ya, Nah, itu berarti sudah masuk ke augmented product. Augmented product artinya yang sudah memenuhi semua apa yang mau jadi kebutuhan. Warnanya bagus, awet, gak mahal, fiturnya lengkap. Ya gitu kan ya? Itu sudah augmented karena sudah memenuhi lagi. Oke. Tapi yang namanya manusia kan gak ada puasnya. Apa lagi setelah itu? Ke depan kira-kira suatu HP itu yang memenuhi kebutuhan kamu lagi setelah augmented apa? Kira-kira? Ayo. potensial. Iya, apa potensial? Artinya kemampuan kan? Kemampuan apa dari HP yang kamu harapkan di masa depan? Ada lagi HP yang kayak gitu. Mungkin nanti HP-nya bisa jadi kipas angin gitu, jadi AC gitu. Apa harapannya terkait dengan itu? Fiturnya bisa. Kan udah masuk augmented ya. Kalau sih lebih ke ini, Bang. Lebih ke sistem keamanannya lebih ditingkatkan daripada yang sekarang. Menurut saya sih sekarang HP itu masih belum maksimal sistem keamanannya. Apa gimana? Harus ada satunya gitu maksudnya? Enggak, maksudnya gini, soalnya kan sekarang juga kan masih banyak tuh yang kayak misalnya pembobolan situs atau segala macam itu untuk sekarang itu tidak hanya bisa dilakukan dengan PC atau komputer, itu juga bisa dilakukan dengan gadget sekarang untuk saat ini. Oke, berarti kamu membutuhkan di masa depan adalah suatu HP yang aman dari hack, Ya, gitu, seperti itu. dari virus. Dari virus. Apalagi
yang kamu harapkan di masa depan? Ayo, Itu ada kulkas. ya mungkin ada kulkasnya gimana? Tapi yang jelas kamu nanti mengharapkan HP yang nggak perlu beli pulsa. Nah, ya kan? Itu juga. Nah, itu berarti mungkin aja kan? Bisa. Suatu saat mungkin akan terjadi bahwa ini mohon maaf gambarannya pada waktu dulu ini kita waktu muncul HP pertama kali itu beli nomor aja bisa 1 juta. Iya, Kartu perdana itu bisa 1 juta. Tapi sekarang berapa kartu perdana? Ada yang 12.000. Ada yang Nah, jauh kan? Hmm. Kebayang nggak dulu bahwa satu saat yang namanya kartu perdana itu harganya segitu? Enggak. Enggak. Nggak kebayang. Jadi mustahil nggak kalau kita berharap bahwa nanti akan muncul HP yang tidak lagi perlu beli pulsa? Enggak mustahil. Nggak mustahil, bisa aja. Bisa. Karena nanti produsen HP itu kan memikirkan bagaimana supaya dia tambah laku, tapi juga tidak memberatkan konsumen sehingga konsumen akan berminat dan banyak yang beli. Kan gitu kan? Iya, benar. Oleh karena itu maka produsen itu harus selalu change. Bagaimana? Makanya kemudian dia selalu melakukan market research, selalu melakukan market intelligence, dia selalu melakukan product adaptation. Karena apa? Karena sesuai dengan ini. Nah sekarang terkait dengan minat Anda misalnya nih, jadi wirausaha, tergantung Anda mau masuk core product kah? Artinya aku cukup bikin produk yang memenuhi kebutuhan dasar aja. Ini marketnya tetap ada loh, tetap ada orang yang maunya ada ngapain yang susah-susah. Yang penting bisa telepon, bisa WA. Ada kan seperti itu kan? Jadi ada yang membutuhkan seperti itu. Atau Anda masuk ke produk memproduksi atau menjual, bukan hanya memproduksi kan? Iya. Artinya Anda bisa memproduksi, tapi bisa juga membeli dan jual lagi gitu kan? Jadi trader kan, jadi pedagang. Nah, apakah yang basic? Atau apakah expected yang sudah mulai ada memenuhi kebutuhan-kebutuhan, atau yang sudah lengkap, atau bahkan Anda searching, mencari, melakukan penelitian bagaimana Anda bisa membuat satu produk yang saya ini maksud tadi itu yang apa Yang dibutuhkan ke masa depan. Dan itu bukan mustahil. Iya. Mungkin nggak langsung ke sana ya, tapi mungkin Anda bisa bikin suatu produk, katakanlah kalau misalnya HP itu yang hemat pulsa, nggak langsung gratis tapi hemat pulsa. Dan itu akan melakukan perubahan. Dulu semua orang nggak punya HP, adanya telepon rumah. Tapi sekarang semua punya HP, bahkan sampai anak SD, anak TK, anak baru lahir pun sekarang udah tahu HP. Iya kan? Iya. Anak SD, anak TK sekarang kan belajar pakai daring nih. Iya. Otomatis dia udah kenal ini kan. Udah tahu internet segala macam. Udah tahu internet segala macam, termasuk emak-emak yang tadinya juga nggak pernah daring-daringan kan. Sekarang mau nggak mau harus jadi belajar kan. Iya. Nah, berarti kebutuhan akan suatu HP yang bisa hemat pulsa. Satu paket misal berapa sekarang? Itu sih tergantung kapasitas. Kalau untuk kuliah kamu, Untuk kuliah biasanya katakan misalnya gini, dari 1 bulan kuliah daring, ini kan sekarang kita lagi daring terus ya. Iya. 1 bulan kira-kira ngabisin berapa? 80.000. 1 bulan cukup 80.000 untuk setiap perkuliahan. Apa untuk satu mata kuliah? Cukup 80.000. 80.000 untuk semua mata kuliah. Iya. Sekian dosen. Iya, karena kan cuma 3 hari doang kan kalau itu. Apanya? Jadi kuliahnya cuma 3 hari doang, Mbak, jadi nggak setiap hari. Oh iya. Iya, tergantung mata kuliahnya juga. Oke, tapi kan kamu bukan hanya untuk kuliah, tapi lainnya. Pertanyaan saya kan untuk kuliah. Berarti 80.000 bisa nggak kita memenuhi harapan mahasiswa atau pelajar sehingga itu nanti HP membutuhkan pulsa hanya 50.000 atau kalau perlu 30.000. Wah, itu kamu diserbu nanti kalau mampu. Artinya memang setiap perkembangan itu akan selalu ada harapan-harapan, peluang-peluang. Itu yang disebut sebagai apa namanya needs gap kebutuhan. Orang tadinya cukup dengan halo, nulis, ya kan? Lama-lama perlu dong ngirim gambar, gitu kan ya. Terus kemudian perlu lagi apa? Searching data, perlu lagi foto-foto, selfie, gitu kan? Ya. Atau perlu lagi juga untuk dokumentasi video. Nanti perlu lagi
dan seterusnya. Artinya apa? Artinya orang memang tidak pernah puas dengan kondisi yang ada dan akan terus menerus ada celah-celah kebutuhan. Nah berarti memang dalam hal ini ya kita membutuhkan apa namanya pemikiran terus. Baik, maka terkait dengan bagaimana kita bisa memenuhi harapan konsumen terhadap satu produk. Ini saya punya banyak contoh nih. Kebetulan ini saya beli waktu saya alhamdulillah pernah ke Jepang. Coba di zoom ini kayak gini nih, ada produk-produk seperti ini. Coba kalian bisa dilihat, bisa dilihat. Atau kemudian kita bisa bandingkan dengan produk kita sendiri, ya, produk dalam negeri. Ini produk dalam negeri, ya. Coba dibandingkan kira-kira ini produk mana yang hanya ada di sini, di sini, dan sini. Bagaimana dengan produk-produk yang kita ambil contoh dari Jepang maupun yang ada di Indonesia. Misalnya ini nih yang kamu pegang, yang ada di itu teh, ya. Iya. Teh itu kira-kira ada di mana nih di antara ini? Di antara yang ini. Expected apa? Ini yang kemasannya sih, kemasannya lebih bagus. Apakah seorang seorang pembeli hanya membutuhkan kemasan? Kemasan. Walaupun memang kemasan berfungsi untuk menarik, tetapi apakah kebutuhan dia hanya pada kemasannya? Enggak juga. Itu apa itu produk apa? Coba dikeluarin kasih lihat. Ini susah deh. Ini harus didorong dulu. Kalau dibuka ini, masih segel. Iya. Banyak. Kayak nanya sama dia. Nah, ini dia lihat. Ini apa ini? Apa kamu? Oke. Itu maksudnya di mana kalau satu tang itu? Kalau Basic. Kenapa basic? katanya cuma teh doang, cuma bedanya yang bedain kemasannya doang sih, kemasannya lebih bagus dulu. Orang butuhnya untuk apa? Untuk apa? Untuk minum. Untuk minum. Terus samping minum doang ya putih juga. Teh itu juga cita rasanya, Oh iya. ya kan, cita rasanya. Terus kemudian juga apa namanya? Mungkin ada nggak faktor gengsi yang ada? Faktor Gengsi. seperti Nggak ada. Masa? Kamu minum teh ini dengan teh yang bubuk, oh beda nggak? Oh, beda-beda. ya beda. Ada gengsi nggak? Ada. Ada gengsi nggak kalau kamu pakai yang itu? Ada. Nah itu. Berarti itu termasuk kebutuhan orang, bukan hanya rasa dari si produk, tapi juga tampilannya, kualitasnya juga, dan kemudian juga cita rasanya mungkin membuat dia jadi lebih nyaman, lebih rileks, ya, lebih bisa lebih wangi juga gitu. Coba kalau misalnya seperti ini, masuknya kemana? For produk. Bisa aja kalau produk, berarti dia kalau teh itu hanya untuk apa tadi? Untuk kebutuhan dasar Yaitu minum teh. Lalu kemudian kalau dia masuk ke basic, kira-kira dia butuh kebutuhan apa? Sudah ada kemasan yang berbeda, cita rasa sama kemudahan dalam mengolah. Oke, kemudian ini di zoom gambar ini. Terus kemudian expected product kalau dari teh Produk itu diharapkan dari suatu teh. Untuk masker juga. Hah? Untuk maskeran bisa. Bisa. Bisa, berarti ini teh itu diharapkan bisa untuk airnya apa di belepotin ke sini. Enggak, jadi bubuk tehnya juga bisa untuk di masker. Oh gitu ya? Kalau saya nggak pernah pakai masker, saya tahunya masker ini. masker berarti kan Iya, masker kecantikan Bisa bisa. ya? Iya. Terus kalau yang augmented memenuhi nggak teh yang ini? Kira-kira yang ini juga memenuhi nggak tadi? Memenuhi nggak?
dia udah masuk augmented dong, arti augmented kan memenuhi semua harapan. Untuk sih belum sih Pak, belum augmented banget. Kenapa? Soalnya ini masih dari secara basic aja seperti kemasan ini masih terbuat dari plastik kertas gini ya. Dia kalau misalnya kiriman agak jauh takutnya kena air atau kena tulang lagi. Tapi kan dia di kotak. Oh ada kotaknya lagi, ada 2. Iya. Terus ini biskuit ini malah nih. Iya. Kalau biskuit ditampilin nggak apa-apa, soalnya kan saya nggak akan jadi sponsor, nggak akan endorse ya. Kalau yang produk dalam negeri kan di endorse maksudnya. Nggak apa-apa, ya kayak gini. Nanti saya nggak mau endorse. Supaya ini sih Bang bisa lebih bagus lagi dibanding sebelumnya, karena kan biasanya kan kalau produk-produk Indonesia kan cuma pakai plastik juga gitu. Ini salah satu inovasi juga buat pasar Indonesia untuk mengikuti kemasan-kemasan kayak gini, desainnya juga begitu sih. Oke, tapi silakan. Nah, kalau untuk pendapat saya sendiri untuk produk, apalagi produk yang seperti ini kan harus teh ya, dia harus terlindung dari angin atau Panas, cuaca juga menentukan kita rasa santai sendiri. Nah di luar teh juga bisa kita membuat inovasi untuk kemasannya itu agar lebih menarik, lebih elegan, lebih bisa menarik daya beli konsumen tersebut. Nah jadi kalau misalnya kemasan kita sudah biasa-biasa aja lalu kita tidak melakukan inovasi atau perubahan seperti yang Abah bilang di awal, kita mau berubah apa mati gitu. Jadi diusahakan untuk pasar Indonesia agar lebih kreatif lagi dalam menciptakan inovasi. Memang persaingan di era globalisasi yang sangat ketat, maka mau nggak mau kita memang harus melakukan terus-menerus perubahan ya, sesuai dengan tingkatan kita. Jangan selalu berpikir bahwa suatu desain atau kemasan itu mahal. Sebab sebenarnya pemerintah itu juga sudah menyediakan fasilitasi. Ya. Seperti saya di Kementerian Perdagangan. Ya. Itu ada yang namanya direktorat untuk pengembangan produk, di mana dia tetapi yang punya produk tapi minta dibikin desain kayak gini gratis tuh. Ada, saya minta tolong dong produk saya ini bikinin dong ininya desainnya yang bagus, tapi juga yang murah, jangan yang mahal, terus bahannya juga jangan yang mahal, tapi yang menarik. Wah, gratis itu ada di Kementerian Perdagangan. Saya kira demikian saja perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sobat-sobat CMA sekalian ya. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan makin bisa menyajikan informasi-informasi. Kepada Mustafi dan Delia, ada ucapan terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.